saja, seperti seperti judul kegiatannya ya, parade. Maka insya Allah eh, apa namanya malam-malam berikutnya sesuai dengan jadwal kita akan dibersamai oleh 5 pemateri dalam 4 tema. Dan alhamdulillah malam hari ini sudah bersama kita Kak Aan Wulandari. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi lagi ada. alhamdulillah. Ah iya, Iya. baik insya Allah kita akan mendengarkan bersama-sama ya malam hari ini sisipan pesan asik dalam komik. Wah, seperti apakah sisipan pesan asik dalam komik? Nah, nanti kita akan bersama-sama mendengarkan ya sharing dari dan materi dari Aan Wulandari, insya Allah. Baik, mari bersama-sama kita buka kegiatan malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang kita jadikan sebagai suri tauladan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik sahabat FLP Jepang, alhamdulillah ya sudah bergabung dengan kita juga Ketua FLP Jepang ya dan teman-teman di sini yang hadir. Kita masih menunggu ya kehadiran teman-teman yang lain. Alhamdulillah antusias untuk mengikuti Inilah parade Jepang, Penalabo ini. negara dengan kecantikan. Masya Allah ya. Mudah-mudahan masih masih bisa bergabung yang lainnya. Insya Allah baik. Ya dan kita akan lanjut kepada acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua FLP Jepang. Dari Mbak Dian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Baik, terdengar? silakan. Ya, terdengar Mbak, terdengar. Silakan Mbak Dian. Saya akan ini ya sedikit saja menyambut teman-teman yang di sini. Mungkin ada yang baru pertama kali bergabung dengan acaranya ini ya FLP Jepang. Mungkin kebanyakan ini ya udah pernah gitu, udah pernah datang karena FLP Jepang sudah mengadakan acara Penalabo ini sejak tahun lalu ya Kak ya, sejak Februari kalau nggak salah atau Januari ya 2023. Jadi udah tahun lah insya Allah. Dan acara ini tuh rutin, bahkan kita ada 3 kali sebulan gitu, meskipun pada kenyataannya acara itu mungkin bisa gitu ya. Dan ada suara lain mungkin Kak Murjida bisa juga ya. Baik, saya lanjutkan saja. Jadi mungkin sedikit saja tentang latar belakang kegiatan ini. Kegiatan Menalabo ini ya merupakan apa ya outreach dari untuk mencapai media sosial, salah satu outreach-nya media sosial FLP Jepang dengan melaksanakan acara seputar literasi, dan juga ini merupakan perwujudan dari urgensi sosialisasi FLP Jepang ke seantero bumi melalui kanal digital gitu ya. Tujuan umumnya tentu saja menumbuhkan kecintaan dan juga semangat menulis bagi seluruh sahabat FLP Jepang. Dan juga kita juga memberikan ruang bagi seluruh anggota FLP Jepang dan juga sahabat ya, para sahabat untuk ikut berpartisipasi sebagai pemateri, moderator, dan juga teknisi, sehingga terbiasa melakukan pertemuan secara daring gitu. Dan kemudian yang lucunya di sini tuh ada kita juga memperkenalkan karakter baru dari Penalabo, yaitu Penachan dan juga Labokun yang insya Allah membersamai kita di acara Penalabo. Dan juga untuk teman-teman nanti ada juga hadiah ya. Acara ini berhadiah nih, jadi ada tote bag-nya Penachan dan juga Labokun untuk penanya atau partisipan terbaik.
tapi sayang sekali untuk yang di Jepang gitu ya. Jadi untuk di Indonesia nanti kita pikirkan lagi ya karena kita di FLP Jepang gitu sih. Nah mungkin karena ada perbedaan perbedaan apa namanya acara ya waktu ya antara Indonesia dan juga Jepang dan mungkin juga ada teman-teman yang tinggal di daerah lainnya kita akan ada jeda sholat juga nanti dan acaranya akan menyesuaikan dengan keadaan gitu ya Insya Allah nanti dibantu oleh Kak Mursida sebagai pewara dan juga saya akan dibantu sebagai operator pada kali ini itu ya penacangnya Kak Mursida saya sebagai labokun gitu ya. Oke, gitu aja mungkin dari saya, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Dian ya Ketua FLP kita di FLP Jepang ya. Alhamdulillah. Ya, jadi kita ada Penacang dan Laboku. Iya, jadi ayo teman-teman nanti bisa bisa bertanya ya untuk sesi ini. Nah, selanjutnya sebelum kita mempersilakan Kak Aan Wulandari, saya mohon izin ya Kak Aan memperkenalkan dengan singkat eh, profil dari Kak Aan Wulandari. Ya, jadi Masya Allah beliau saat ini tinggal di Semarang ya Kak ya. Dan Masya Allah memang sejak kecil sudah menyukai membaca dan akhirnya Masya Allah menjadi penulis khususnya bacaan anak. Nah, luar biasa ya yang bisa kita pelajari dari Kak An Wulandari, konsistennya beliau untuk menulis buku-buku anak, khususnya buku-buku bergambar ya Kak ya. Jadi sudah hampir lebih dari 80 buku, Masya Allah. Jadi sudah lebih dari 80 buku anak yang sudah diterbitkan. Wah, kalau misalnya saya bacakan judul-judul bukunya ini kayaknya apa waktunya sudah habis untuk membacakan semua buku-buku Kak An Wulandari. Nah, tapi Kak An, mohon kami diajarkan ya sharing-sharing materinya bagaimana eh, sisipan pesan di buku cerita anak. Baik, untuk mensiapkan waktu kepada Kak An Wulandari, kami persilakan dengan hormat. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak. Nyebutnya Kak Mursida nggih? Tes ya kok jadi nggih. Nggih, Kak. nggih, Iya, nggih, karena nggih, semua ini Jepang jadi Jawa gini. nggih. Eh, ini karena ada perbedaan waktu ya, jadi malah saya duluan ini. Padahal sebenarnya materinya itu harusnya Teh Teti dulu untuk menyampaikan komik itu secara umum. Jadi terus nanti menyambung saya yang ini ya, sisipan dalam ini. Tapi it's okay lah, gak apa-apa lah ya. Nanti yang Teh Teti belakangan. Saya tadi udah ini PowerPoint-nya Mbak ke Mbak Dian, minta tolong di. Baiklah, saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. syukur yang tidak terkira kita semua diberi rahmat berupa kesehatan, rezeki, dan juga waktu luang sehingga kita bisa bersama-sama dalam kegiatan ini. Sholawat dan salam semoga tercurah atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta pengikutnya yang tetap setia di jalannya. Terima kasih kepada Mbak Dian dan juga semua tim Forum Lengkar Pena Jepang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bercerita sedikit pengalaman saya dalam menulis komik ini ya. Semoga apa yang kita lakukan sekarang ini dicatat oleh para malaikat dan bisa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan karena ini temanya Islami ya dan insya Allah semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa selama ini saya menulis itu hanya autodidak ya. Jadi saya belum pernah belajar secara khusus di sebuah sekolah kepenulisan atau apa itu belum pernah. Jadi yang akan saya bicarakan nanti itu kebanyakan berdasarkan pengalaman semata.
Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti ada yang kurang sesuai dengan landasan-landasan teori teknik kepenulisan yang benar. Oke, bismillah. Jadi sebenarnya harusnya Teh Teti dulu yang menyampaikan komik secara umum, baik kita nggak apa-apa lah ya. Sekarang saya ini tentang komik Islami aja dulu. Komik Islami ini sepertinya muncul di Indonesia ya, kurang lebih sekitar tahun 2010-an atau sebelumnya lah, sebelum itu berapa tahun sebelumnya ini. Berdasarkan pengamatan, komik ini booming karena mengikuti dari komik-komik sebelumnya yang sudah ada, tapi itu tema tentang pengetahuan. Yang paling terkenal kalau di sini itu adalah komik Y yang terbit sekitar tahun 2005 atau sebelum-sebelumnya. Itu booming sekali. Terus mungkin ya bagi para apa pelaku penerbitan buku melihat kalau misalnya tema agama dibuat komik pun akan booming seperti ini gitu kan. Jadi waktu itu komik pertama eh, saya itu submit ke penerbit itu adalah kumpulan cerita anak tentang komik Sunnah itu mudah ya, Sunnah itu mudah, Sunnah itu mudah. Kemudian oleh editornya itu diminta untuk ini diubah aja jadi komik, gitu kan. Jadi itu awal-awal saya menulis komik itu seperti itu mengikuti tren pasar. Next Mbak, oke lanjut lagi. Baik, ini adalah komik Islam yang saya buat di antara komik-komik yang lain. Ini yang terbaru nih, yang komik indahnya Juz Amma. Sekarang saya mau tanya nih ya kepada semuanya. Kalau melihat komik seperti ini, kira-kira siapa yang tertarik untuk beli gitu? Kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi dan anak-anak, komik seperti ini kalau misalnya yang pengen beli itu ya orang tuanya gitu kan. Kalau misalnya saya tanya kepada anak saya, pengen komik apa? Mungkin dia akan lebih memilih untuk komik jenaka, komik petualangan, komik misteri, atau komik-komik lain yang lebih seru gitu kan. Nah, jadi inilah tantangan bagi penulis komik ya, penulis komik Islami itu untuk apa untuk membuat sebuah komik yang menjembatani keinginan anak dan orang tua gitu kan. Anak tetap bisa menikmati dengan komik-komik materi yang Islami itu dan orang tua pun ya nggak merasa rugi gitu untuk membelikannya kan karena itu adalah materi. Jadi dalam seperti ini kita mencoba untuk membuat komik Islami itu semenarik mungkin agar anak-anak itu tertarik, tetapi materi di dalamnya itu tetap masuk kepada anak-anak. Jadi seperti itu. Nah, sebelum kita ini ya, sebelum pada inti materi, cara menyisipkan pesan dalam sebuah komik, karena ini komik Islami, ada hal penting dulu yang harus kita perhatikan untuk menulis sebuah komik Islami. Yang pertama itu adalah itu wajib itu ya, itu pastikan sumbernya. Kalau di beberapa penerbit itu ada editor ahli yang mengecek konten cerita. Tapi seringnya kalau untuk Islami yang seperti ini ya editor ahli itu hanya ada di penerbit-penerbit Islam gitu kan. Pengalaman saya selama ini menerbitkan komik Islami di penerbit Gramedia, nggak ada di sana editor khusus, editor apa Ustadz gitulah ya yang untuk mengedit tulisan itu. Jadi mau tidak mau kita harus ekstra hati-hati dalam menuliskannya. Caranya yaitu kita memakai referensi dari kitab-kitab ulama, ya. Kita memakai referensi dari kitab-kitab karya ulama yang terpercaya ya. Nah, karena saya juga kadang nggak hafal ulama mana yang lurus, ulama mana yang menyimpang. Biasanya saya percayakan saja kepada penerbit. Saya beli bukunya, milih ke penerbit-penerbit yang udah dikenal sunnah ya, yang udah jelas gitu kan seperti Aqwam, Imam Syafi'i, Al-Kausar, atau mungkin juga Gema Insani juga kan. Atau kalau misalnya terpaksanya kita pakai mau nggak mau sih setiap nulis itu pasti browsing kan yang Google itu tetap sumber utama itu. Ya kita juga harus pakai website yang ini yang sudah dikenal itu lurus lah ya. Kalau saya selama ini makanya ya seperti Al-Manhaj, Muslim or ID, Rumaiso atau dan lainnya dan itu juga masih harus cek dan recheck lagi itu.
Nah, ini yang utama yang benar-benar harus diperhatikan kalau kita ingin menulis komik Islami. Ya nggak cuma komik, buku lain yang buku anak yang bertema religi itu ini kunci lah ya, insya Allah kunci. Kemudian yang kedua ya sebenarnya ini sama dengan buku-buku yang lain, kita sesuaikan saja dengan umurnya. Sebenarnya kalau komik ini kan ditujukan untuk anak yang sudah bisa membaca ya. Komik itu kan bukan untuk dipakai untuk read aloud ya. Biasanya untuk anak yang memang sudah bisa membaca, tapi ya tetap harus kita sesuaikan. Kalau untuk anak-anak yang masih 7 tahun, berapa target target pembaca kita misalnya 7 tahunan itu ya kita ini yang agak materinya nggak terlalu de, nggak terlalu bukan dewasa ya, yang sederhana lah ya, misalnya tentang adab, gimana cara berdoa, ibadah, konsep rukun iman dan sebaiknya, dan lainnya gitu yang seperti itu. Sedangkan kalau untuk misalnya kita udah mulai membahas tentang surga neraka, kodok dan kodar, terus misalnya tanda-tanda balik dan sepertinya itu target pembacanya kan udah yang 9+ gitu kan. Baik, saya rasa dua itu ya kunci kalau misalnya kita mau menulis komik Islami. Sekarang oke. Sampai ke ini ya Mbak ya, tema yang sudah ditetapkan oleh FLP Jepang untuk saya sampaikan. Bagaimana agar pesan itu bisa sampai pada anak dengan cara yang tetap menarik gitu kan. Sebenarnya apabila komik itu udah udah ini nih ya, masih rumahnya di dekat ini musola. Alhamdulillah ini sedang saya lagi nggak sholat jadi bisa menggantikan ya. Ini next Mbak, itunya apa? PPT-nya slide-nya. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya buku itu berbentuk komik tuh tujuan agar bisa dinikmati anak itu udah terbantu dengan ilustrasinya ya, dengan percakapan-percakapan yang relate dengan keseharian. Anak itu kan kayak dengerin atau melihat orang mengobrol gitu. Nah, jangan jangan sampai kenikmatan anak saat membaca atau mengikuti cerita ini apa ternodai gitu dengan percakapan yang menggurui. Misalnya dalam satu panel komik ada adegan Pak Guru yang menasehati panjang lebar sehingga balon katanya itu juga jadi banyak gitu kan hampir memenuhi panel itu saking banyaknya kalimat yang harus ditulis. Nah, terus bagaimana agar pesan itu tetap bisa tersampaikan? Yang pertama, pisahkan teori dengan percakapan. Biarkan percakapan itu mengalir sehingga anak-anak menikmati sebagai sebuah cerita utuh tanpa ada yang bertindak sebagai orang dewasa yang menjelaskan atau menggurui. Ada dua cara di sini ya untuk agar cara memisahkan antara teori dengan percakapan itu ada dua cara. Yang pertama adalah membuat kotak fakta kecil gitu di halaman komiknya itu. Ini saya beri contoh dari komik Aku Suka Belajar. Ini sebenarnya bukan bukan murni komik ya, karena kalau komik itu kan ada tokoh, ada balon kata kan. Ini agak-agak semi big book, cuma saya fokus kita itu adalah untuk melihat seperti apa sih memisahkan percakapan dengan kotak fakta itu. Ini kita lihat ada kotak kuning itu kan, ada kotak kuning di dua halaman ya, di halaman pertama dan halaman kedua. Itu adalah kotak kuning itu berisi tentang fakta. Jadi ini ceritanya seperti ini sebenarnya ya. Saya bacakan dulu. Oke. Ini ceritanya adalah tentang warna ya, mimikri itu kan. Ini si monyet itu ngomong, oh itu kata macan tutul, nggak gampang menemukannya karena dia punya warna pelindung. Terus tokoh yang satunya itu kan bilang, ah warna pelindung? Kan nggak mungkin nih ada kemudian si kata atau tiba-tiba muncul orang dewasa yang menjelaskan warna pelindung adalah, gitu kan nggak mungkin kan? Jadi ini ditaruh aja di bawah sini tentang warna pelindung.
dengan penjelasannya nih, warna pelindung adalah ini. Seringkali hewan mengenakan warna pelindung dengan tujuan agar tidak terbunuh, tapi terkadang warna mereka juga sama dengan warna hewan buruannya. Ya, seperti itu, paham ya? Insya Allah bisa dipahami ini biar teori ini tidak masuk ke dalam percakapan di dalam komik. Ini yang kedua juga kan, aku nggak tahu, aku cuma kagum dengan warnanya yang indah. Warnanya menarik untuk menandakan dia beracun. Nah, kan warna penanda. Ini maksudnya apa warna penanda? Gitu. Fakta. Warna penanda itu beberapa hewan punya warna dan corak yang terang untuk memberitahu agar musuh menghindari mereka. Itu keterangan dari warna penanda itu. Semoga bisa dipahami ya maksudnya di sini. Oke, kemudian yang kedua itu buat infografis di halaman yang terpisah. Bentar dulu. Nah, ini adalah infografis di halaman yang terpisah. Jadi anak tidak terdistrak gitu. Dia bisa menikmati cerita-cerita itu dengan apa? Dengan ya nggak harus melihat oh ada teori ini, ada orang dewasa yang tiba-tiba muncul untuk menjelaskan tentang ini. Full cerita, terus kemudian setelah selesai baru di halaman belakangnya ada penjelasan tentang apa yang dibicarakan di tema itu, gitu kan? Seperti yang ini judulnya yang apa ya, Mbak? Kelihatan najis ya, Jenis-jenis najis. jenis najis. Nah, itu kan Ya. sebelumnya di halaman awalnya itu cerita aja, cerita biasa gitu. Jadi ceritanya nih, saya lihat, oh, nggak kelihatan juga ya. Jadi ceritanya itu sebenarnya ada anak perempuan, dia menginjak kotoran ayam. Di situ ada kalimat, ada yang lucu-lucu juga tuh kalimat-kalimatnya itu yang lucu gitu loh. Loh itu ini tuh Kak, itu ada Kak Nadia kenapa pincang gitu kan? Orang udah bapak ibunya, adiknya itu udah khawatir tuh kakaknya kenapa pincang gitu kan? Begitu ditanya pincang kenapa? Nginjak kotoran, oh kirain terluka atau apa gitu. Ini ada ada apanya? Ekspresinya itu masuk kan kalau di komik itu ekspresinya itu masuk. Jadi anak-anak itu udah tertarik lah gitu dengan ceritanya itu. Nah, kemudian dia mau mencuci kakinya itu. Sebelum mencuci, ini harus tahu dulu kan itu kotoran apa anjing atau kucing kan beda hukumnya kan. Beda beda perilaku beda cara untuk menghilangkan najisnya gitu kan beda. Tapi di dalam cerita itu benar-benar full nggak ada keterangan ini adalah najis besar, ini adalah najis kecil. Kalau najis kecil begini caranya, kalau najis besar begitu caranya, itu nggak ada, nggak masuk dalam cerita. Jadi kita sampaikan itu di belakangnya. Begitu semoga bisa dipahami. Itu yang kedua. Kemudian, oke. Nah, tapi tetap ya, tetap tetap saja kalau sebuah komik itu ini, komik-komik tertentu itu tidak mau tetap harus menuliskan materi dalam halaman komiknya. Misalnya ada komik sejarah. Di sini nanti yang berperan agar komik itu tetap menarik memang layout apa penata letaknya dan juga ilustrasinya. Nah, ilustrasi ini pun penulis juga punya peran agar tetap menarik karena dia akan menyampaikan kan panduan ilustrasinya yang seperti apa gitu. Seperti apa sebenarnya komik yang masih banyak ini saya ambil contoh saja dari komik indahnya Al-Qur'an. Apa? Indahnya Juz Amma ya. Ini bisa kelihatan ya dari PowerPoint-nya itu kan tetap kalimatnya nggak banyak ya. Ini Yang pengurai sihir ini. pengurai Yang sihir ya. tulisan pengurai sihir. Oke, pengurai sihir. Baik, ini kalau ini namanya panel ya. Aduh, nah ini ya, harusnya tetapi dulu. Panel pertama masih percakapan tuh, masih percakapan. Kemudian panel yang kedua itu kan sudah kisah ya, masuknya sudah kisah. Nggak mungkin kan dia dimasukkan ke dalam balon percakapan ada anak-anak sedang ngobrolin apa itu nggak mungkin. Jadi dia berupa teks, harus berupa narasi gitu kan. Yang di sini disebutkan suatu ketika Rasulullah sakit parah, dua malaikat mendatangi beliau.
Nah, itu kan harus masuk ya, Mbak ya. Nggak bisa kalau misalnya dia dihilangkan, itu kan nggak bisa gitu. Tetapi penempatan penempatan teksnya kan tetap masih nggak terlalu, maksudnya nggak yang jelek-jelek amat gitu, masih tetap menarik. Nah, istilahnya masih tetap menarik kan buat anak karena ada ilustrasinya yang mendukung gitu kan. Kemudian ini kan Rasulullah mengutus Ammar bin Yasir mengambil sihir yang diletakkan di bawah batu di dasar sumur. Karena ini adalah sumbernya dari hadis, kan nggak mungkin juga dibuat percakapan gitu kan. Misalnya nih Rasulullah, Yasir ambil itu deh, ambil batu dalam sumur, kan nggak boleh ya karena itu kan eh, agama ya udah jelas gitu kan, udah jelas pakemnya. Jadi nggak mau ya tetap harus dimasukkan ke dalam komiknya itu. Nah, ini yang mendukung adalah ilustrasinya harus dibuat yang sebagus mungkin dan tetap harus ada ini eh tetap harus kita lihat. Jangan terlalu banyak dalam satu panel itu, kalimatnya juga harus tetap dilihat yang pas ya. Jangan terlalu banyak yang akhirnya nanti ilustrasinya jadi berkurang, isinya cuma kalimat aja. Itu yang seperti itu. Nih mau nggak mau memang tetap harus dimasukkan agar pesannya sampai, tetapi diusahakan tetap menarik dengan cara eh, ilustrasinya dibuat juga yang menarik. Kemudian yang kedua saya kasih contoh lagi yang kedua enggak, Mbak? Ada di PPT-nya enggak? Saya enggak lihat. Iya, ini Oh iya, ada ya. Ini yang itu surat apa ya, Mbak? Saya enggak lihat. Al-Balad, surah Al-Balad, Oh, Al-Balad. Oke, oke. Al-Balad. Ya, baik. Al-Balad. Oke, nah ini. Ini juga banyak kan? Nih, ini ada yang memang mau tidak mau ustadznya itu bercerita gitu, berkisah gitu kan. Jadi nih balon udaranya kan saya nggak ada pointer kok, saya tunjuk-tunjuk nggak kelihatan ya di situ. Ada ini ya, ustadznya kan bicara ya itu ya, bicara. Balon balon ininya juga banyak kan. Kota Mekah adalah kota mulia lagi suci, tempat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mekah disebut tanah haram, yang artinya tidak boleh ada peperangan maupun perusakan. Itu panjang, nggak bisa juga kita potong, disederhanakan yang bagaimanapun juga kan nggak bisa. Tetapi tetap dibuat biar ini eh, tetap menarik sih kalau menurut saya ya, tetap menarik karena ada ilustrasi yang mendukung, kemudian ini juga ada lengkungan di sini kosong seperti itu kan, seperti itu. Jadi insya Allah masih tetap menarik ini. Dengan cara juga panelnya kan dikurangi, lebih besar, gambarnya jadi lebih besar kan. Yang halaman keduanya itu juga ilustrasinya malah hampir seperti pictorial book, seperti buku bergambar biasa dengan ini dengan kalimat yang tetap apa tetap nggak terlalu banyak gitu kan, masih nggak terlalu banyak. Oke, khusus untuk komik Jusama ini ya, karena anak saya itu pertama kali ini langsung diprotes oleh anak saya begitu dia mau baca itu. Mama ini kalimatnya panjang-panjang, ada nggak mau baca dia langsung begitu kan. Tapi mungkin karena memang dia masih 7 tahun ya, anak saya masih 7 tahun. Ini kan harusnya udah yang pembaca mahir ya. Tapi begitu saya bacakan gitu kan, ya dia masih tetap menikmati, dia melihat gambarnya, saya yang membaca nyantol juga apa maksud dari cerita itu, alhamdulillah masuk juga tetap ke anaknya. Oke, kayaknya itu aja Mbak yang saya sampaikan tentang cara menyisipkan pesan dalam komik Islami. Jadi ada saya simpulkan tadi yang pertama tidak dimasukkan dalam percakapan kalau memang itu bisa ya, tetapi kalau udah menyangkut sejarah atau hadis atau apa ya mau tidak mau tetap harus dimasukkan, tapi yang harus didukung dengan tata letak dan ilustrasinya. Baik, itu aja Mbak dari saya. Semoga bisa dipahami. Oke, Teh Teti udah masuk belum? Iya,
Alhamdulillah, terima kasih Kak Tanya Aan jawabnya langsung atas aja ya. materinya. Iya, Iya, iya. Jadi sama-sama. kita setelah ini langsung ke Teh Teti ya. Baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah bersama kita Jadi sholat Teh dulu. Teti. Iya Teh, Alhamdulillah. Baik. Teh, tadi kami sudah mendengarkan dari Kak Aan. Nah, saya mohon izin Teh Teti menyampaikan sedikit terkait tentang profil Teteh. Iya, Alhamdulillah sudah bersama kita Teh Teti Ezo Kanso. Nah, beliau juga merupakan penulis anak ya dari Bandung, Teh ya. Alhamdulillah, beliau sejak tahun 2004 ya, Teh. Dan sudah lebih dari 250 buku, Masya Allah. Nah, kalau misalnya kita pernah baca nih komik, wow, subhanallah, atau komik Muslim itu keren, dan banyak lagi karya beliau. Nah, itu adalah tulisan-tulisan dari Teh Teti. Nah, Masya Allah ya, mari kita dengarkan bagaimana menulis komik Islami. Baik, Teh, kami persilakan, Teh. Saya bisa share screen ya? Ah, Bentar, tak coba. bentar. Bisa. Bisa, Teh. Kelihatan? Ya, ini kelihatan, Teh. Soalnya mau dilompat-lompat sendiri nanti. Siap, siap. Dari pertama. Dimulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada FLP Jepang masih ingat sama saya dan Mbak An. Udah lebih dari berapa tahun ya Mbak An? 15 ya? 15 tahunan yang lalu mungkin di FLP Jepang dulu kita. Kemudian saya pindah ke Indonesia, jadi sudah tidak terkonek lagi. Alhamdulillah ketemu sama Mbak Dian, jadi terkonek lagi. Dan hari ini mencoba untuk sharing ya, menulis komik Islami tadi sama Mbak An sebenarnya udah lengkap ya. Kalau ini mohon maaf karena materinya ini saya buat dari seperti biasanya kelas gitu ya. Dikirain mau kelas ternyata bincang santai saja. Nanti saya lompat-lompat ya kepada teman-teman. Materinya nanti minta ke panitia saja, baca sendiri mungkin ya. Dan ini akan saya lompat-lompat aja, mengingat waktunya yang terbatas ya. Bismillah. Menulis komik Islami ya. Sebenarnya menulis komik Islami itu sama seperti menulis komik-komik yang lainnya, hanya temanya aja yang Islami. Mungkin bedanya ada sisipan hadis, sisipan ayat Al-Qur'an, materinya juga ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak An. Kalau saya bagian yang umum-umum aja. Ini udah tadi dikenalin. Yang pertama itu apa itu komik ya? Tentu teman-teman dari Jepang itu sudah sangat mengenal komik karena komik adalah asalnya juga dari Jepang ya, manga itu dari Jepang. Jadi udah tahulah komik itu seperti apa, sekumpulan gambar statis yang tidak bergerak yang disusun rapi dan berhubungan antar gambar satu dengan lainnya ya. Cara menghubungkan antara gambar satu dengan lainnya menggunakan teknik yang bercerita. Kalau soal komik itu Jepang jagonya. Saya belajar banyak dari komik Jepang. Ciri-ciri komik itu narasinya itu cuma sedikit ya, dialog yang banyak dan gambarnya porsinya lebih banyak lagi. Jadi komik itu cirinya itu dinamis, bergerak, cepat, pendek. Jangan pernah narasi yang panjang, dialog yang panjang. Nah, ini kejebaknya pada buku-buku Islami ya. Pada buku-buku Islami ini apa narasinya itu panjang, dialognya panjang sehingga memindahkan khutbah Jumat. Ya, karena kita ingin menyisipkan pesan yang banyak sebagai komik yang Islami, ini kejebaknya narasinya jadi panjang, dialognya panjang. Padahal
itu akan membosankan. Jadi ingat-ingat sebelum membuat komik, apapun itu temanya, komik itu harus pendek ya. Dialognya itu harus pendek, jangan sampai balon kata itu nutupin gambar ya. Nanti kalau teman-teman sudah latihan akan tahu bagaimana tekniknya membuat komik yang pendek itu. Jadi yang pertama dipikirkan itu adegan dan dialog ya. Adegan dulu, gambar dulu, baru ke dialog gitu. Jenis komik ada komik strip ya, ada buku komik, ada komik digital, komik tahunan, dan ini semua sudah ada di Jepang nih. Kalau di Indonesia ini paling buku komik yang paling banyak ya. Strip komik itu biasanya di koran-koran, di majalah. Paling banyak sekarang ini buku komik ya. Nah, ini contoh isi buku komik. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan bagaimana menyisipkan pesan ya di dalam komik. Jadi di sini itu tidak ada pesan. Jadi di keseharian saja gitu, di dialog gitu, di adegan. Nah, pesannya baru di belakang. Jangan sampai kata Mbak An tadi menodai komiknya. Komik itu kan asik ya, bergerak, cepat. Kok kekat gitu oleh hadis, oleh nasihat-nasihat ya. Kalau ingin menyampaikan pesan, nasihat ya di belakang. Tadi udah dijelaskan sama Mbak An. Unsur komik itu ada gambar, naskah, terus layout ya, tata letak. Jadi gambar ini adalah porsi terbesar ya. Gambar ini porsi terbesar yang kita pikirkan pertama. Baru kita pikirkan teks narasinya ya. Terus bagaimana layoutnya itu juga dipikirkan sehingga manis dan tidak saling tumpang tindih. Maka membuat komik itu harus direncanakan dengan matang ya. Tidak seperti Pickbook ya, level up sih. Pickbook juga susah, tapi komik itu menurut saya nih, in my humble opinion, bahwa komik ini lebih susah daripada Pickbook. Karena kan berpanel-panel itu. Tahapan membuat komik yang pertama adalah kita membuat outline ya, seperti buku-buku lainnya kita buat outline bagaimana gambaran isi buku, baru membuat storyline yaitu naskah cerita yang sudah terbagi pada panel-panel dan masuk ke storyboard dan gambar ya. Gambar per panel sampai jadi gambar komik. Outline itu apa? Nah, outline itu isinya kan tema, gagasan pokok, ide keseluruhan. Ya, seperti buku yang lain, judul yang dibuatnya semenarik mungkin, terus target pembacanya yang konsisten dan jelas. Tadi kan Mbak An sudah menjelaskan kalau komik ini buat anak-anak yang sudah bisa baca, biasanya di atas usia 7 tahun, mungkin jenjang B2 lah baru bisa membaca komik. Tapi ada juga komik-komik yang sekarang bahkan ada komik balita. Saya juga belum lihat ya bagaimana komik balita, minim kata atau sebagaimana ya. Kemudian logline dan sinopsis ya. Penting logline ini sehingga menjadi pagar kita membuat komik, nggak kemana-mana. Kalau mau mengajukan ke penerbit harus ada selling point ya, keunggulan karyanya. Kita ini apa? Saya misalnya membuat komik Sunnah Rasulullah, Mbak An juga membuat komik Sunnah Rasulullah. Apa pembedanya gitu? Apa keunggulan komik saya dibandingkan komik yang sudah ada? Seringkali kita sama ya Mbak An, maaf. Rumuskan semuanya dari mulai gagasan, penokohan, setting, alur sampai panel pertama, kemudian rewrite ya, edit, revisi dan rewrite. Itu seperti membuat buku-buku lainnya sih. Merumuskan ide atau gagasan ya. Bersiaplah menangkap ide. Nanti ini tentang ide ini satu pertemuan sendiri. Terus penokohan. Nah, ini yang membedakan komik dengan Pickbook. Jadi di komik ini tokohnya itu harus sangat kuat ya, harus jelas. Kalau di Pickbook juga ya bagus karakternya itu kuat, tapi kalau di komik ketika karakter itu longgar, itu ambiar lah komiknya, karena setiap halaman itu kita akan bertemu dengan tokohnya lagi. Tokohnya itu harus konsisten. Misalnya dia rambutnya keriting, ya. Nanti kenapa di tengah-tengah jadi rambutnya jocong? Harus ada ceritanya gitu ya. Jadi jelaskan secara detail seperti apa fisik,
perangai agar ilustrator bisa menangkap sosok dengan tepat. Makanya karakter ini hal yang pertama dibuat ya. Jangan sampai nanti tokohnya juga sama mirip misalnya dengan temannya. Ini contohnya ya yang kemarin saya bikin. Ini karakter biasa sih. 3 anaknya ini kan berbeda, jangan sampai kayak kembar. Contoh karakter. Tentang setting juga ya. Dikocok, jangan sampai di sekolah terus, di kelas terus kan mentang-mentang ini komik Islami di masjid terus. Jadi di masjid Pak Ustadz jelasin terus, anak bertanya kepada Pak Ustadz kenapa najis air kencing itu, terus dijawab oleh Pak Ustadz gitu terus sampai akhir buku di ruangan masjid. Nggak seperti itu ya. Jadi setting ini supaya apa, bervariasi, tidak bosenin, kadang di luar, kadang di dalam. Jadi walaupun kita menjelaskan sesuatu yang berat, misalnya tadi Mbak Andi itu tentang najis, itu berat loh buat anak-anak, tapi kalau dibawakan dengan asyik gitu ya, komiknya itu menarik, ada ceritanya, ada konfliknya, ada alurnya, settingnya juga berganti-ganti, itu akan menarik buat anak-anak ya, lebih nempel lah. Kemudian logline ya, penting. Logline ini adalah ide dasar dari cerita ya, kalimat yang menggambarkan garis besar keseluruhan cerita. Panjangnya tidak lebih dari 30 kata ya, karena kalimatnya ini akan menjadi alat jual. Jadi buatlah dengan efisien. Rumus logline ini adalah karakter ditambah tujuan kita dikalikan konflik ya. Makanya tadi karakter itu harus kuat. Jadi jangan sesuatu yang general lah. Goalnya suara saya jadi buatlah goal. Mbak maaf di mute. Buatlah goal yang besar tapi dapat dikendalikan oleh karakter ya. Buatlah konflik yang menarik, tajam ya, namun tetap realistik ya. Semakin besar goal, tujuan karakter itu, konfliknya juga harus semakin kuat. Nah, itu walaupun di buku Islami, di buku anak-anak itu akan terasa kalau apa, nggak kuat konfliknya itu boring lah. Sinopsis ya, dari lebih detail lagi ya, ada bagian awal, bagian tengah, bagian akhir. Sinopsis itu bukan bab ya, ini tentang sinopsis ini ya bisa satu kelas sendiri sih. Yang ketiga, ikuti aturan penulisan ya, tulisan dengan rapi. Nah, ini yang saya suka keteteran karena beda dengan Mbak An yang seorang editor. Makanya bolak-balik nanya. Mendingan lagi nulisnya pusing ya, merevisi komik ini pas di storyline-nya, daripada nanti kalau udah jadi gambarnya itu susah, per balonnya harus diklik ya. Di Photoshop itu harus diklik per balonnya, baru dibenerin 1 titik aja ketinggalan, waduh ya, susah. Tapi tetap utamakan konten ya. Komik yang bagus itu yang bagaimana, seperti buku lainnya yang punya daya pikat, daya hibur, daya ubah. Kan ini buku anak ya, daya jual ya. Terus komik yang bagus tuh bagaimana ya, berdaya pikat. Itu yang mempesona, memberikan kesan mendalam, sehingga pembaca tak melepasnya. Terus menceritakan pada teman-temannya, saya skip aja ini semua teman-teman bisa pelajari. Ini berguna juga untuk membuat pickbook, membuat cerpen, membuat novel ya, apapun buku sama sih. Yang menarik itu yang bagaimana. Sama ini juga membuat kesan mendalam ya. Ini sama dengan di pickbook. Ini juga ya, daya ubah ini nih yang terutama untuk buku-buku Islami. Buku-buku Islami ini kan kita ingin pesannya itu sampai kepada anak-anak. Maka supaya pesannya itu sampai, supaya pesannya itu tampak sampai ya, ada manfaatnya itu ketika mempunyai daya ubah ya. Memberikan wawasan baru, mengubah cara pandang, dan membentuk karakter yang positif. Nah, ini mah kalau kita mau menjual ya, tentu
kalau ingin buku kita diterbitkan harus menarik. Otomatis sih kalau tadi yang 3 poin sebelumnya ini kita tercapai akan memberikan daya jual tersendiri. Baik buruk sebuah komik yaitu tergantung bahan baku ya, ini naskah. Jadi matangkan dulu skrip sebelum mulai proses gambar. Ini saya wanti-wanti. Jangan terburu-buru memberikan kepada ilustrator sebelum naskahnya ini betul-betul matang. Betul-betul kita itu puas, jangan sampai merevisi di tengah-tengah gitu. Tiba-tiba ganti karakter tuh nggak bisa. Jangan ke ganti karakter, mindahin pohon dari kiri ke kanan itu susah karena itu base layer ya di dalam komik. Menambah panel juga itu ribet gitu. Jadi benar-benar kita ini sudah matang dulu skripnya, baru masuk ke dalam gambar. Harus tahu jadi pokok bahasannya, jumlah halaman, jumlah panel, dimensi kertas ya teman-teman. Ini karena level up ya. Nanti kita pelajari lagi ya. Bisa sih teman-teman lihat di buku yang udah jadi, melihat bagaimana tata letak, jumlah panel, dan jumlah halaman itu nanti di breakout menjadi sebuah naskah. Ya, breakdown dengan cermat, tidak ada adegan yang diselipkan dan dihapus lagi di tengah-tengah. Jadi bentuk-bentuk naskah komik sih ini teknis banget ya, nggak cukup dalam pertemuan sekarang. Saya skip aja. Tapi tidak ada yang standar sebetulnya, tergantung kreasi teman-teman. Apalagi kalau di Jepang itu penulis itu sekaligus ilustrator. Dia kadang tidak membuat naskah, langsung gambar, bebas-bebas aja. Yang bentuk skenario inilah saya kasih contoh aja, nanti teman-teman saya kasih materinya, dilihat bagaimana. Nah, ini biasanya yang saya buat bentuknya storyline karena saya ini pelupa ya, susah untuk ngitung-ngitung. Kalau dengan storyline ini gampang gitu buat saya itu ngitung, membayangkan adegan, membayangkan dia panelnya di kanan, di kiri, di bawah, di atas gitu kan. Ini pembagian panel. Teknis ini. Nah, ini yang jadinya seperti apa ya. Nah, jadi dari sini 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi malah dibagi lagi nih sama ilustrator. Enggak ini dari jauh ya. Ini enggak saya detilkan karena ilustratornya udah biasa membuat buku saya. Kalau lebih detail lagi ini kan dari jauh, ini close up gitu ya. Nanti tak kasih lihat. Nah, ini contoh storyboard sebelum jadi. Jadi dari storyline tadi yang bentuk teks, kemudian ke storyboard seperti ini, kemudian masuk inker, masuk color udah itu ya. Ini yang sudah ditinta. Deskripsi ilustrasi dalam skrip komik ini juga penting, yang perlu dideskripsikan angle gambar. Kalau tadi saya ngasih contohnya dia dari jauh itu kan angle itu ya, terus ekspresi tokonya gimana, setting dan backgroundnya, pengadegannya. Ini ilustrasi yang menarik ke angle tuh beda-beda kan, ada yang dari depan, ada yang dari atas, ada yang dari pinggir. Posisi kameranya ya, ada yang dari jauh, ada yang close up. Ini high level view, bird view, moon view, ini dituliskan di ilustrasi ya, di deskripsi ilustrasi. Ini lihat, komik yang kiri sama kanan beda kan, lebih menarik yang kanan ini karena angle-nya itu berbeda gitu kan. Dia view-nya kameranya juga berbeda, diganti-ganti gitu, nggak bosenin, nggak tampak depan semua. Variasi lain, bentuk panel, bentuk balon kata, ada bunyi-bunyian ya. Ini
Ini mah bagian ilustrator lah. Macam-macam balon kata. Kalau teman-teman suka baca komik Jepang tuh macam-macam banget. Cara tokoh bicara ya, deskripsikan. Biar apa? Bervariasi, nggak bosenin. Bentuk panel juga bervariasi. Yang penting kalau buat anak-anak tuh rapih ya. Kalau buat dewasa sih bisa macem-macem gitu. Kalau buat anak-anak tuh yang penting rapi. Nih, nggak pabalatak. Apa ya pabalatak? Tidak semrawut. Nah, ini kan semrawut. Apalagi anak-anak bacanya kemana dulu nih? Kalau ini kan alurnya jelas. Tapi kalau di buku anak paling panel itu paling banyak 6 sih ya dalam satu halaman. Jadi nggak terlalu ribet juga. Ditambah bunyi-bunyian. Ini buat anak-anaknya suka banget ya. Dezik, brug, cekit gitu kan, brak, duer. Nah, anak suka. Lagi bunyi-bunyi hewan. Kalau biasa baca komik udah mengenal lah. Apalagi komik-komik Marvel ini kan, wih seru. Nah, yang terpenting adalah revisi ya dan editing. Wajib dilakukan seorang penulis, apalagi menulis komik ya. Cek dulu semuanya, apakah sesuai tujuan dan tema, kalimatnya efektif, terus nanti kalau udah masuk storyboard, pewarnaan warna dan konsistensinya ya, harus senada. Terus hal-hal teknis seperti ED, typo, tanda baca ini juga harus benar. Walaupun ada editor, nah, kita jangan terlalu mengandalkan editor, buatlah naskah sesempurna mungkin. Simpan rendam naskah untuk berapa lama, ini mah udah biasa ya. Terus minta bantuan proofreader. Tak ada karya yang sempurna, ya belajar mengkritik diri sendiri sebelum dikritik orang lain. Setelah dirasa matang, publikasi karya. Tidak pernah ada karya yang sempurna, kita akan tahu lubangnya setelah dipublikasikan. Memberikan keilmuan sudah fix dan matang. Kali lagi, ini berulang-ulang. Kenapa? Karena ilustrator pada ngeluhnya di sini. Udah berapa halaman, udah jauh, udah bikin apa, malahan belum fix, balik lagi apa ngatur panel lagi gitu kan. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman, selamat berkarya. Udah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Teh Seti. Ini sudah ada pertanyaan dari teman-teman, Teh. Baik, jadi tadi teman-teman sahabat SKP yang mau bertanya ke Mbak Aan dan ke Teh Seti boleh langsung ya. Oke, saya bacakan pertanyaan pertama. Di mana tadi ya pertanyaannya, Mbak Dian? Itu yang bagaimana pengalaman pertama itu ya? Boleh. Udah di bagian reply ya. Bagaimana pengalaman pertama para penulis menerbitkan buku komik Islami? Apakah penulis langsung mengirim ke penerbit atau mengikuti lomba lalu diterbitkan? Atau penerbit sendiri yang mencari dan memilih penulis untuk menulis tema tertentu? Pernahkah penulis membuat komik dengan kaya ilustrasinya sendiri? Ini gimana sih? Mbak An yang jawab duluan. Pengalaman pertama itu gimana ya Teh? Yang pengalaman pertama kita tahun yang lalu pasti akan berbeda dengan sekarang. Dulu masih sempat ngeprint kirim ke penerbit, di bendel, dijilid seperti itu. Sekarang pasti udah nggak ada yang seperti itu. Jadi kalau kita sebagai penulis pemula yang memang belum dikenal oleh editor, mau tidak mau untuk mengirimkan naskah itu ya dengan cara mengirimkannya ke penerbit dengan kalau sekarang biasanya dengan email, tiap penerbit mempunyai kebijakan yang berbeda-beda ya. Anda yang dengan email langsung ke email penerbit, Anda yang melalui seperti Gramedia itu namanya DPS. Ya, Anda seperti adalah aplikasinya itu. Jadi kita submit gitu aja. Terus nanti menerima, kita tunggu.
nanti ada jawaban apakah diterima atau tidak itu. Itu yang pertama kali itu seperti itu, memang mau tidak mau ya seperti itu. Memang ada juga yang mengikuti lomba kemudian diterbitkan, cuma ini saya alhamdulillah belum pernah menang lomba, jadi belum pernah diterbitkan melalui lomba. Kalau misalnya untuk yang ini pesanan ini ya, pesanan penerbit, itu tahapan setelah kita pernah menerbitkan di penerbit itu gitu kan. Kebetulan misal editornya suka gitu dengan gaya penulisan kita gitu. Dan alhamdulillah kok bukunya juga laris. Setelah itu mungkin dari editornya ingin ada sequelnya gitu kan, seperti komik Sunnah Itu Mudah itu kan kemudian ada komik-komik lainnya lagi kan, seperti Akhlak Al-Quran, Halal Haramnya Teh Teti itu juga ada di situ. Nah itu biasanya pesanan juga dari editor. Editornya minta dibuatkan yang seperti ini. Komik saya yang komik Indahnya Juz Amma itu juga pesanan dari editor. Tapi ya itu setelah melalui tahapan sebagai penulis yang pertama kita harus mengirimkan dulu ya. Sebagai salam perkenalan kita mengirimkan karya kita yang pertama itu melalui, mau tidak mau memang melalui email. Atau kalau memang pas ada lomba ya bisa melalui lomba. Nah, seperti itu. Sampai sekarang pun, walaupun ya udah kenal dengan editornya, eh, kita ngirim email langsung ke editornya, ya tetap ada penolakan, itu tetap ada gitu kan. Karena tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penerbit. Ya, kayaknya dari aku itu aja, Teh Teti. Sama sih jawabannya Idem. Orang kita kan bareng nulisnya. Iya, kita lahir dan besar dari FLP Jepang ya, Teh. Pertanyaan selanjutnya aja ya. Gimana nemuin ilustrator sesuai dengan penulisnya? Diajuin bareng sama penulis atau rekomendasi dari penerbit? Saya jawab ya, macam-macam sih ilustrator itu, ada yang dari penulis, ada yang dari penerbit. Kalau saat ini memang saya banyaknya dari saya gitu kan. Jadi waktu ngajuin komik itu udah ada sampel kalau saya, karena pengen ilustratornya sih itu. Kadang idenya juga dari ilustrator saya, misalnya Kang Agus ini paling sering, Teh aku punya gambar ini, jadiin komik dong gitu, ajuin. Ayolah diajuin gitu kan. Kayak gitu. Tapi kalau teman-teman belum punya ilustrator, jangan khawatir, ajuin aja naskahnya ke penerbit, nanti penerbit yang akan mencarikan ilustrator. Untuk komik, ya saya rekomendasikan ke penerbit Al-Kausar. Saat ini Al-Kausar ini lagi, udah lewat belum ya Mbak An? Kemarin itu nyari penulis Nyari. komik, mencari ilustrator Mencari komik, penulis khusus komik sejarah Islam. komik sejarah Islam. Saya nggak ikut. Ampun. Saya juga enggak. Lagi penuh juga, jadi kan teman-teman FLP Jepang mungkin bisa mengajukan ke Al-Kausar ini. Al-Kausar ini ada formnya, nanti ngisi, kita belum punya naskah nggak apa-apa. Saya bersedia menulis naskah komik, nanti diberi tema oleh mereka gitu kan. Gitu. Ilustratornya juga udah disediain sama Al-Kausar. Tapi kalau udah kayak saya ini udah punya ilustrator langganan, ya udah biasa dengan dia gitu. Ya, dari saya. Apalagi nih pertanyaannya. Dia tuh katanya bisa punya berapa rumah, bisa punya tanah dari bikin. Mohon maaf ini Kak Mursida sedang ini ada keperluan jadi mungkin akan live, mungkin saya gantikan ya. Pertanyaannya masih banyak nih Teh, masih ada waktu ya Insya Allah ya. Mesti ada plot twist dalam cerita anak. Iya Saya iya, pribadi betul. menulis book masih belajar soal sewing bukan telling. Meski ke plot twist. Nah, Mbak An nih lah, plot twist gimana Mbak An? Plot twist. Kalau plot twist itu beda lagi kan dengan sekedar konflik ya. Konflik yang sudah lebih rumit lagi tuh ya. Maksudnya kalau plot twist itu kan yang putar balik alur gitu segala macam. Saya kalau urusan istilah tuh kebalik-balik Teh. Maklum di Slack kadang-kadang kiri aja suka nggak suka salah, apalagi nih alur apa plot gitu. apa itu kadang suka kebalik-balik saya tuh. Iya kan kalau saya pernah menanyakan ini ya kepada seorang reviewer buku untuk Pushbook ya yang ini. Saya tanya, kalau misalnya untuk penulis anak itu apakah harus ada konflik?
jawabannya itu gini, udahlah asalkan menarik, udah aja itu udah cukup katanya seperti itu. Tapi tetap saja kalau misalnya dengan konflik yang sederhana tergantung dari perjenjangannya ya. Kalau misalnya untuk B1 konfliknya juga nggak usah yang terlalu. Karena kalau untuk B1 itu kan kalau bisa hanya satu tokoh saja gitu kan. Kalau dengan setting yang juga tidak terlalu panjang, dengan tokoh yang dibatasi seperti itu agar lebih sederhana kan. Seperti itu tetap diperlukan untuk agar lebih menarik seperti itu aja sih. Kalau untuk showing dan telling memang walaupun kita udah ini ya udah sering menulis tapi memang masih sering kejebak juga dengan terlalu banyak telling itu memang masih sering kejebak harus sering-sering latihan ya harus Nggak bisa. sering-sering latihan Tergantung tema karena ini buku Islam ya. Komik itu iya macam. Kalau komiknya itu komik apa kehidupan sehari-hari, yang drama. Saya buat komik dewasa itu ada plot twistnya, tapi buat komik anak-anak yang lebih sederhana ya tanpa plot twist, alurnya juga alur maju. Itu. Tergantung target pembaca betul. Lanjut lagi, yang mana tadi? Bentar. Eh, bikin komik, naruh isi dialog dalam layout panel gitu ya. iya yang mana Ini nih. oh iya dikasih Nulis gambar dialog amatir juga enggak atau cukup teks aja dikasih gambar ya enggak sih tag aja dulu gitu kan. Jangan saya nggak bisa gambar ini sekaligus dari Mbak Juwita. Penulis komik itu bisa gambar sejauh apa kemampuan gambar penulis enggak saya nggak bisa gambar. Malah ketawa soalnya gambar kita dulu pernah satu kelas ya Teh ya sok-sokan pengen ikutan gambar ternyata menyerah diketawain sama Agus soalnya ikut kelas gambar katanya ya. Bahkan apa jadi paling kalau ngedit gambar bisa di Photoshop bisa gitu ya. Tapi mindahin pohon dari kiri ke kanan nggak bisa. Ngeganti dari hijau ke merah oke bisa. Gitu. Jadi pengetahuan dasar aja sih. Nggak bisa ngegambarnya mah. Ngedit gambar, kritik gambar paling bisa. Oh ya, Terus yang dibutuhkan Mbak penulis Yuli itu nggak bisa gambar, tapi kita harus bisa menuliskan panduan ilustrasinya. iya betul. Kebayang Iya. adegannya ya. Kalau kita tahu dasar teknik menggambar, jadi kita udah bisa ngasih panduan ilustrasi yang tidak memusingkan ilustrator. Itu penting. Jadi komunikasi dengan ilustrator itu penting. Ini nih pertanyaan selanjutnya, Mbak Ansi, dari Mbak Yuli nih, komik Islami bertema apakah yang sedang dicari penerbit? Oh iya, kalau komik Islami itu tadi ya yang Al-Kausar itu kan sejarah itu tentang sejarah itu. Tokoh-tokoh sejarah itu memang sedang dicari. Kalau untuk yang adab, akhlak, yang seperti itu sudah banyak, tapi tetap tidak menutup kemungkinan tiap penerbit itu untuk menerbitkan tema yang sama. Kalau buku anak kan seperti itu ya, temanya ya mau nggak mau sekitaran adab, akhlak, kisah Nabi, doa, gitu kan, hadis-hadis sederhana yang seperti itu. Hampir semua penerbit punya, gitu kan. Tadi Tata udah menyampaikan juga tinggal kita bisa-bisanya ini selling point-nya itu kan ya. Maaf di sini azan saya mute ya. Udah selesai? Kayaknya ya. Udah semua Mbak Dian? Sudah sepertinya mungkin ya teman-teman. Masya Allah luar biasa nih meskipun moderatornya menghilang tetap berjalan lancar begitu ya. Ada pertanyaan mungkin terakhir ya ini ada Kak Lutfi. Apakah ada perbedaan antara idealisme penulis dengan keinginan pasar pada penulisan komik? Wah, ini kayaknya relate banget sama kita-kita yang idealismenya masih tinggi. Silakan, monggo dijawab. Ya, idealisme itu memang ada ya, tapi kita juga harus melihat pasar. Jangan sampai apa kan untuk membuat komik ini besar modalnya ya. Untuk membayar ilustrator itu lebih daripada Pickbook biayanya, kemudian biaya cetaknya juga. Jangan sampai nanti komik kita jeblok gitu ya di pasaran, jadi tidak balik modal. Tetap diselaraskan. Tapi insya Allah sih kalau di komik itu idealisme kita itu bisa
kita masukkan dalam komik tanpa terasa gitu kan. Karena banyak layar-layar untuk nggak terlalu kelihatan gitu ya. Jadi dibawakan dengan asyik itu nggak apa-apa gitu kan. Bisa diselaraskan lah. Mbak An mungkin ya yang pinter membuat pesan yang tidak menggurui. Kalau saya mah suka to the point. Mbak An masih di mute ya? Lagi adzan soalnya teh. Nggak Oh, kedengeran juga. Ya. itu mungkin bagian ya. Jadi Iya. idealnya Mungkin seperti apa dulu sih? oh iya Teh, saya lihat, saya perhatikan ya dari komik-komik Teteh itu kan, banyak ya, maksudnya, kontennya tuh banyak banget gitu, halamannya juga, Ya, ratusan gitu ya. Nah, apakah bisa untuk kita-kita yang pemula ini memulai dengan komik yang sedikit dulu gitu? Maksudnya, mungkin apa ya, bisa. pendek dulu gitu, gimana Teteh Karena menurut kan itu Teteh? penerbit itu macam-macam, apalagi sekarang di Indonesia banyak banget penerbit ya. Kalau yang Gramedia Group emang tebal-tebal gitu kan. Kausar lumayan tebal juga, tapi beberapa bisa. Terus kita bisa kayak saya dengan Mbak An kan nulis bareng, jadi bisa saling bantu. Kalau nulis ratusan juga saya engap gitu ya, sesak napas gitu kan. Akhirnya dibantu Mbak An. Makanya sering banget buku kita duet gitu kan. Iya Salah iya satunya iya. yaitu karena itu nggak kuat napas. Nggak kuat napas. Oh begitu ya, oke. Baiklah mungkin, mungkin satu lagi terakhir ya, kita masih ada waktu 5 menit lagi ya, kalau ada pertanyaan lain ada atau kalau ada sahabat yang mau resen, kita terbuka banget loh, ada juga hadiah loh nanti untuk penanya terpilih, nanti kita umumkan di media sosialnya FLP Jepang, akan mendapatkan tote bag dari, Pena Labo gitu ya. Ada pertanyaan mungkin, kalau nggak ada mungkin satu aja saya mungkin. Kita ini Teh dari FLP Jepang ya, kan Teteh, dan juga Mbak Aan kan alumni nih, dari Jepang gitu ya. Nah, bagaimana saran gitu ya ke kita-kita nih junior yang ketinggalan masih di Jepang gitu. Dan juga mungkin untuk teman-teman yang di sini sahabat FLP Jepang, yang mungkin tertarik dengan, ini ya culture Jepang gitu. Gimana Teteh? Silahkan mungkin satu-satu silahkan sekaligus mungkin menutup, acara kita ini gitu ya. Mbak An duluan deh. Coba. Sebentar itu tadi tentang ini ya yang komik Oh berapa iya. 100 halaman itu. Iya. Sekarang ini di penerbit Gema Insani itu ada lini apa sih? Ada namanya judulnya Komik Baik. Itu cuma sedikit toh Mbak, cuma 60 halaman kalau mau dipakai untuk coba-coba beli dulu. Caranya kan ya, kita beli dulu komiknya seperti apa, stylenya seperti apa, kemudian nanti kita tiru dengan tema yang lain. Itu cuma ya sekitar 60 halaman itu isinya paling 40 atau berapa. Itu tentang karakter baik aja. Enggak yang Islami sih, tapi kan tetap tentang akhlak ya. Kalau Anda yang tertarik. Itu tadi tentang pesan-pesan tadi ya. Pesannya untuk gimana nih Mbak? Untuk yang tujuan gimana? Apakah untuk bisa menerbitkan atau untuk tetap bisa menulis atau seperti apa? Kalau tujuannya agar bisa menerbitkan, ya mau nggak mau memang kita harus ini ya eh, selalu berselancar kepada dengan penerbit-penerbit di Indonesia yang ini nerbitin apa, yang itu nerbitin apa gitu kan, untuk lebih bisa melihat apa yang bisa kita tulis untuk kemudian kita submit ke penerbit itu, gitu kan. Kalau untuk masalah apa kayak motivasi biar kita menulis terus, ya apa ya kalau itu seperti yang disampaikan di awal tadi kan ada videonya ya visi misi FLP Jepang ya insya Allah itu aja yang jadi motivasinya. Oke, kayaknya itu aja dari saya. Terima kasih, Mbak An. Mungkin Teh Teti sedikit menambahkan sekaligus menutup, Buat eee, teman-teman acara kita. junior-junior kami yang lansia ini. Aduh Ya, jelita. apa sih tipsnya ya teman-teman di Jepang ini nekat aja sih kata saya. Jangan banyak overthinking. Zaman dulu kita nekat ya Mbak, pede banget.
Nekat itu. gitu kan, submit ke penerbit, "Ayo kita bikin antologi." Nekat, jadi harus kita coba. Jadi jelek kalau nggak apa-apa. Saya juga baca buku saya yang di Yang pertama, malu. unyu banget Perlu saya bawa ke sini teh bukunya. banget gitu. Pasti semua itu dimulai dari nol kan. Tidak ada yang tiba-tiba sempurna seperti saya tadi. Tidak ada karya yang sempurna. Kita akan menemukan lubang ketika sudah diterbitkan. Jadi teruslah. Jadi sekarang lubangnya 5, nanti ketika diterbitkan lagi lubangnya 4, berkurang gitu kan. Kalau kita tidak pernah mencoba gitu, bagaimana kita tahu kekurangan kita? Nggak apa-apa, submit. Jangan merasa karya kita masih segini. Terus aja gitu. Teror penerbit. Kalau saya itu, Mbak Anto ya, bagaimana meneror penerbit. Wah, udah ini. 20, sekali kirim itu 30 naskah itu. Jadi minimal ada satu, udah. Yang 19 ditolak. 19 ditolak. Tambahin nulis satu lagi, kirimkan ke penerbit B. Penerbit B ngambil 1 atau 2, nanti sisanya kirimkan ke penerbit C gitu terus, udah editor udah pada tahu. Tiba-tiba dapat bom email. Nggak apa-apa. Nekat aja sih. Terus mencoba, terus berjuang. Jadi ingat-ingat ya, mungkin FLP Jepang ini kan Islami ya. Visi misi kita adalah tidak hanya menulis untuk dunia, tapi bagaimana kita menyebarkan idealisme kita ya. Pelan-pelan kita dakwah melalui tulisan. Mudah-mudahan Allah terima. Itu aja. Masya Allah, luar biasa sekaligus ini ya, pamungkas lah ya, ini Teh Teti emang bener-bener dan juga Mbak An bener-bener senior kita, panutan kita, dan saya senang sekali begitu tahu gitu, oh komik-komik ini tuh ternyata ini apa udah diinisiasi sejak puluhan tahun yang lalu gitu. Makanya kita apa dengan senang hati mempersembahkan acara ini dalam bentuk parade biar rombongan gitu ya ini ya, gitu. Terima kasih ya Teh Teti dan juga Kak Aan dan juga seluruh sahabat yang sudah, hadir dari awal sampai akhir acara. Kita nggak kerasa udah 1,5 jam loh di sini. Mungkin, jangan khawatir masih ada rangkaian acara berikutnya ya yang lain yang tentu juga insya Allah nggak kalah menarik juga, masih ada kelas puisi anak, kelas bahkan apa, ini ya novel. Dan juga, voice acting. Nah, mungkin nanti akan bermanfaat juga sesuai dengan profesi kita yang bergerak di, literasi. Mungkin sebagai kenang-kenangan ini ada, sertifikat penghargaan Teteh dan juga Mbak Aan, sebentar saya share ya. Apakah terlihat ini? Terlihat. Terlihat ya, ini kembar ya karena saya tuh bahkan nggak bisa bedain antara ini karya Teh Teti atau karya, Mbak Aan karena Juga memang nggak bisa beliau bedain, jangankan orang lain kalau udah baca buku. Mbak An, apa saya tulisannya sampai saya tanya Mbak An, ini tulisanmu bukan ya? Habis itu saya searching tuh di filenya, ini yang punya siapa ya gitu. Kalau enggak searchingnya dari email zaman dulu gitu kan. Ini pertamanya naskah ini dari siapa gitu kan. Iya, kita kan pernah mau nerbitin buku yang udah lama ya Mbak An ya. Kemarin tuh sampai Ya. bingung ini tulisan siapa. Oh gitu ya, iya memang bener-bener dan waktu pas, ini mau mengundang beliau ini, saya maunya sama Mbak An, oh Mbak An juga, aku juga ngikut Mbak Teh Teti, wah berarti ya udahlah ini duet maut aja. Ya Allah sahabat ya betapa, memilih sahabat itu juga suatu hal yang penting ya Teteh dan juga Mbak An ya. Sahabat yang, membawa kita kepada kebaikan, membawa kita, insya Allah saling bergandengan tangan sampai ke surganya nanti, Masya Allah. Terima kasih ya ini sedikit penghargaan dari kami, dari FLP Jepang perwakilan, saya sebagai ketua dan juga sekretaris ya, Kak Zahra nggak tahu hadir atau enggak ya sekarang. Maaf lahir batin dan juga terima kasih sekali jangan kapok kalau diundang, lagi gitu ya Teteh ya. Enggak, insya Allah belum bisa. Terima kasih, iya. Kemudian, untuk teman-teman yang, belum bergabung dengan grup diskusi FLB Jepang, ini adalah grup, ini ya WhatsApp yang terbuka untuk umum. Jadi siapapun boleh datang, boleh bergabung, boleh diskusi apa aja di situ. Mungkin grupnya belum sebesar
grup-grup yang lain ya, tetapi insya Allah kita akan, ini ya, mencoba memperluas, outreach kita gitu. Dan juga untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan, menjadi anggota aktif FLB Jepang juga bisa banget nih, insya Allah tetapi ada syaratnya yaitu, sedang berdomisili di Jepang, begitu. Gitu mungkin ya, insya Allah nanti akan ada follow up tentang, ini ya perekrutan member aktif anggota FLP Jepang gitu. Terima kasih ya mungkin itu saja dari saya. Mari kita tutup bersama dengan, bacaan, alhamdulillah dan juga istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin sedikit kenang-kenang kita itu yuk foto bersama yuk mungkin teman-teman yang, mau bersanding dengan Teh Teti dan Mbak An gitu ya, bisa mempersiapkan diri mungkin sejenak. Kak, ada di sini ada Kak Yuli, ada Kak Rahma, ada Kak Juwita dari Kanagawa, Kak Alex, Kak Lutfi dari Fukuoka, Kak Hijrah dari Tokyo yang udah nanyain ini nih belinya di mana nih gitu tadi ya. Kak Asri juga di Tokyo, Kak Wiwi, oh bahkan ini Kak Wiwi dari BPP Pusat gitu. Kak Ami, Kak Ega, Wakil Ketua FLP Jepang, kemudian ada Kak Dinda, dan juga Kak Widya, dan juga Kak Astrid Prasetya. Dan mungkin beberapa teman tadi sudah, live ya tadi termasuk, bahkan MC kita. Oke, kita, ini ya sedikit, ini ya foto bersama ya teman-teman. Yuk, dalam hitungan 3 ya. Satu, ayo Kak Lutfi yuk. Satu, 2, 3. Baik, baik terima kasih. Terima kasih ya Kakak-kakak semua. Kita tutup ya, insya Allah kita jumpa lagi tanggal berapa tuh? Tanggal tanggal berapa ya? Tanggal 23 insya Allah pekan depan, hari Jumat tanggal 23 dengan pembicara yaitu Kak Nur Hadi dengan tema inspirasi puisi untuk anak. Insya Allah begitu ya. Sampai jumpa ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.